nyanyi Mars Sekolah Minggu. Adik-adik nyanyi dengan semangat ya. Semuanya pakai gerakan. Kami anak sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu. GSDA selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu. GSDA selalu memuji Tuhan. Gembira, gembira, tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan. Puji namanya Yesus. Kami anak sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu. GSDA selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu. GSDA selalu memuji Tuhan. Gembira, tawanya mana? Tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan. Puji namanya Yesus. Puji namanya siapa? Puji namanya Yesus. Sekali lagi. Puji namanya Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kan udah mulai bulan Desember nih. Berarti kan kita udah mulai merasakan suasana Natal. Jadi yuk langsung aja kita mau naikkan pujian Natal yang berjudul Hai Mari Berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria, duduk semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, duduk semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Cici undang semuanya untuk kita mau angkat pujian karena kita. Adik-adik sungguh-sungguh dalam sikap berdoa. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan
kelahiran-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Tuhan juga persiapkan setiap hati kami akan dengar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati guru kami Tuhan, yang akan menabur Tuhan benih-benih firman-Mu, biar firman-Mu boleh bertumbuh Tuhan, berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hai di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah semangat memuji nama Tuhan ya. Wah, Tuhan Yesus pasti senang mendengar puji-pujian dari adik-adik. Sebentar kita akan duduk tenang, kita mau dengarkan renungan firman Tuhan hari ini ya. Hari ini kita mau sama-sama mengingat kisah tentang kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Nah, kita simak dulu ya video berikut ini. Matius 1, Lukas 2 ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang.
Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ya bagaimana kisah Yesus lahir ke dunia. Tuhan Yesus lahir bukan di rumah sakit, bukan di rumah seperti kita, tapi di sebuah kandang hewan, yaitu kandang domba. Kenapa? Karena tidak ada tempat untuk menginap ya. Ketika Ibu Maryam sedang mengandung besar ya, mengandung bayi Yesus, Kaisar Agustus mengeluarkan pengumuman kepada semua orang harus kembali ke tempat asal mereka untuk mendaftarkan nama mereka. Nah, karena keluarga besar Bapak Yusuf ini berasal dari Bethlehem, maka Bapak Yusuf dan Ibu Maria harus ke Bethlehem untuk mendaftarkan nama mereka. Nah, karena semua orang pergi ke sana, tempat penginapan semuanya penuh ya. Jadi mereka tidak ada tempat menginap. Namun ada satu tempat yang bisa mereka pakai untuk menginap, yaitu kandang domba. Nah, akhirnya tibalah ketika Bapak Yusuf merasa Ibu Maria ini sudah kelelahan dengan keadaan yang sudah mengandung besar, akhirnya ditetapkan untuk memakai kandang domba ini untuk menginap ya. Nah, tibalah saatnya Ibu Maria akhirnya melahirkan bayi Yesus. Bayi Yesus akhirnya diletakkan ke dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makan hewan ya. Nah, adik-adik, melalui kisah ini Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita bagaimana menyambut kelahiran Yesus dengan kesederhanaan, bukan dengan kemewahan ya. Hari ini kita kembali diingatkan. Apakah arti kesederhanaan? Kesederhanaan itu bisa berarti tidak berlebih-lebihan, tidak mengada-ngada ya. Bisa jadi misalkan kalau baju yang sudah ada masih bisa dipakai, tidak perlu beli, itu namanya kesederhanaan. Jadi ketika kondisi seperti saat ini misalkan, wah nggak bisa ke mall nih untuk beli baju baru untuk persiapan Natal ya, adik-adik ngotot, nggak mau tahu, pokoknya harus beli baju baru, mama harus beliin sepatu baru, mama harus beliin semua barang-barang yang bagus untuk saya merayakan Natal. Tidak perlu seperti itu ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk sederhana menyambut kelahiran Yesus. Apa yang masih bisa dipakai kita pakai, nggak apa-apa ya. Jadi untuk menyambut kelahiran Yesus diingatkan hari ini hanya perlu menyiapkan hati kita yang penuh dengan ucapan syukur, bukan dengan kemewahan, bukan dengan kemeriahan untuk merayakan Natal. Namun siapkan hati yang penuh dengan ucapan syukur menyambut kedatangan Tuhan. Karena apa? Karena kasih Allah yang begitu besar sudah datang kepada kita. Di Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah, adik-adik, jangan lupa yang penting dalam merayakan Natal adalah kita hanya perlu menyiapkan hati kita yang bersyukur, yang berterima kasih kepada Tuhan karena Allah sudah menganugerahkan anaknya kepada kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Nah, selanjutnya kita mau lanjut ke aktivitas untuk membuat pohon Natal dari stik es krim. Yuk, mari saksikan. Adik-adik, untuk ayat Mas minggu ini diambil dari Mazmur 116 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Selamat menghafal adik-adik. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini kita mau membuat pohon Natal dari stik es krim seperti ini ya. Nanti kita siapkan bahan-bahannya 5 batang stik es krim, gunting, lem, dan hiasan. Ya, langkah pertama ini kita siapkan untuk tangkainya. Lalu kita buat berjejer, nanti mulai dari yang paling bawah
itu adik-adik bisa potong kalau mau diukur pakai penggaris sekitar 9 cm. Lalu kita buang ujungnya. Nanti kita lem di sini. Lalu makin ke atas kita buat makin kecil. Kalau mau diukur kira-kira 8 cm. Nah, kita letakkan di atasnya. Lalu yang di atasnya lagi itu sekitar 6 atau 7 cm boleh. Lalu kita letakkan lagi di atasnya. Pokoknya dia harus semakin mengecil ke atas ya. Nah, yang paling atas sekitar 5. Nanti disesuaikan ya, kalau mau bikin yang lebih besar boleh. Nah, ini yang paling kecil di atasnya. Nah, lalu nanti kita lem. Kita lem di tengahnya. Seperti ini. Lalu yang atasnya. Sama yang berikutnya juga. Nanti disesuaikan ya posisinya ya. Nah, seperti ini. Dirapikan sampai dia sejajar. Atasnya boleh dikosongin kalau mau kasih bintang. Nah, sudah jadi ya pohon Natal dari stik es krim. Nanti tinggal kita tambahkan hiasan, stiker atau apapun sesuai kreasi adik-adik ya. Nanti jadinya sama seperti ini. Sekian aktivitas minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.